Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke, bab 185. Axel juga menghampiri dan berkata dengan nada meremehkan, "Reva, memangnya kau kenal dengan bos itu?" Datang langsung bilang mereka sudah kabur. Petik 2. Memangnya kau tahu di mana mereka sekeluarga tinggal? Apa kau tahu siapa namanya? Apakah kau akrab dengannya? Mendengar celotehan Axel itu membuat Alina sangat gembira. Dengan mengangguk-angguk dia berkata, iya, itu benar sekali. Memangnya kau tahu nama bos Tuk itu? Beraninya mengatakan mereka telah kabur. Petik 2. Jangan sampai nantinya orang itu malah menuntutmu dengan tuntutan pencemaran nama baik lagi. Reva mengabaikan mereka dan menepuk bahu Nara sambil berkata, "Nara, jangan khawatir. Petik 2. Aku sudah meminta seorang teman untuk melacak keberadaannya. Gelang giok itu pasti akan ditemukan." Nara juga hanya bisa mengangguk dengan tak berdaya karena sekarang ini hanya itulah satu-satunya cara yang dapat dia lakukan. Mencari teman-teman berandalanmu itu lagi. Reva, kau dengarkan aku ya. Keluarga Sukita sekarang juga merupakan keluarga yang cukup bergengsi dan ternama di kota Carson sekarang. Petik 2. Jika kau tetap ingin bergaul dengan teman-teman berandalanmu itu maka tinggalkan keluarga Sukita dan bercerailah dengan Nara. Keluarga Sukita tidak ingin terlibat dengan orang-orang yang tidak beradab dan tidak tahu aturan itu. Ujar Alina dengan wajah cemberut. Nara tampak kesal dan berkata, "Ma, apa yang kau katakan? Mengapa teman-teman Reva dikatakan tidak beradab dan tidak tahu aturan?" Petik 2. Lagi pula, sejak kapan keluarga Sukita menjadi keluarga ternama di kota Carson? Memangnya kau tidak tahu bagaimana situasi dan kondisi keluarga kita? Petik 2. Apa kau pernah melihat keluarga ternama di kota ini yang hanya tinggal di sebuah rumah dengan 3 kamar tidur? Setelah itu Alina hanya bisa terdiam tanpa bisa mengatakan apa-apa. Axel lalu berkata dengan marah, "Nara, ucapanmu itu tidak benar. Kita sedang memiliki sedikit kesulitan sekarang dan itu juga akan segera berakhir." Petik 2. Bagaimana mungkin semuanya berjalan mulus dalam kehidupan ini? Setiap perjalanan kehidupan pasti ada pasang surutnya dan jika berhasil melewatinya orang-orang baru akan mengagumimu. Petik 2. Kita baru saja memperoleh perusahaan farmasi Su. Aku yakin nanti dividen yang diberikan perusahaan tahun ini pasti bernilai puluhan juta dolar atau bahkan ratusan juta dolar. Petik 2. Saat itu rumah seperti apapun bisa kita milikikan. Bisa saja aku langsung pergi ke Rose Garden untuk membeli sebuah villa. Mendengar ucapannya Alina mengangguk-angguk dan berkata, "Ya, benar sekali. Kalau mau membeli villa, beli di Rose Garden saja. Nanti setelah beberapa tahun kemudian, saat perusahaan kita telah berkembang lebih besar lagi dan hampir menyamai aset 10 keluarga terpandang itu kita akan pindah ke Dragon Lake." Petik 2. Aku beritahu ya, jika kita bisa pindah dan tinggal di Dragon Lake maka keluarga kita benar-benar telah berada di puncak piramida kota Carson. Hehehe, dan saat itu tiba aku akan mengurus stiker keluar masuk Dragon Lake untuk mobil papamu. Lalu aku akan kembali ke rumah Su yang lama, hehehe. Dan coba tebak bagaimana nantinya mereka akan bersikap kepada kita saat kita mengunjungi mereka. Axel juga menantikan hari itu. Beberapa tahun terakhir ini dia telah mengalami banyak penderitaan dalam keluarga Su dan dia benar-benar menantikan hari itu. Saat itu dia pasti akan merasa bangga sekali. Jika dia bisa tinggal di villa yang ada di Dragon Lake lalu kembali ke rumah Su yang lama dengan mobil mewah yang telah memiliki stiker keluar masuk Dragon Lake maka saat itu dia pasti akan dielu-elukan seperti raja. Dan pada saat itu semua penderitaan yang telah dialaminya bertahun-tahun pasti akan sirna semua. Tommy Su, Alex Su dan semua anggota di keluarga Su mau tak mau harus menghormatinya. Itu merupakan suatu kebanggaan untuknya. Mendengar ucapan mereka yang sambung menyambung itu membuat Nara memutar matanya sebentar. Dia bertanya-tanya apakah kedua orang ini sudah gila.
Dengan kapabilitas perusahaan farmasi Su yang seperti itu bagaimana mungkin bisa masuk ke Dragon Lake? Ingin pindah ke Rose Garden saja belum tentu bisa dilakukan. Dan Nara juga tampak malas untuk berdebat dengan mereka berdua, kemudian dia mengajak Reva masuk ke kamarnya. Lalu Nara memandang Reva dan berkata dengan serius, "Reva, nanti saat dividen tahun ini sudah dibagikan kita harus membeli sebuah rumah baru." Petik 2. Ukurannya tidak penting. Meskipun hanya ada satu kamar dan satu ruang tamu tetapi bagaimanapun juga itu adalah rumah kita sendiri. Nanti pada saatnya kita pindah dan tinggal di sana saja. Aku tidak ingin melihat kau menderita seperti sekarang ini lagi. Reva merasakan kehangatan di hatinya, kemudian dengan tersenyum ringan dia berkata, "Nanti setelah selesai semuanya kita pindah ke Dragon Lake saja." Petik 2. Nara memutar matanya dan menatap Reva, "Kau sudah gila ya? Taman Dragon Lake itu tidak bisa dibeli hanya dengan uang saja. Kurasa tak ada harapan bagi kita dalam seumur hidup ini." Petik 2. Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 186. Kita harus bekerja lebih giat lagi nanti. Jika kita melakukannya dengan baik, siapa tahu saja kita masih punya harapan untuk tinggal di Rose Garden. Itu pun aku sudah cukup puas. Oh ya, ngomong-ngomong ada beberapa villa di Rose Garden yang memiliki kolam renang privat. Reva, nantinya kita akan memiliki anak-anak sendiri. Petik 2. Lalu anak-anak akan bermain di kolam renang sedangkan kita akan duduk berjemur sambil minum dengan santai dan melihat matahari terbenam. Betapa menyenangkannya itu. Petik 2. Aku harap hari itu segera tiba. Wajah Nara membayangkan momen itu dan wajahnya terlihat begitu bersemangat dan mempesona. Reva menatap wajahnya yang tampak cantik itu dan berbisik di dalam hatinya, "Nara, hari-hari itu akan segera tiba." Petik 2. Setelah aku menyembuhkan Reina, aku akan membawamu untuk tinggal di Villa Dragon Lake. Apapun yang kau inginkan telah aku siapkan untukmu. Pada saat makan malam tiba-tiba ponsel Reva berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon itu adalah Anya Smith. Lalu Reva bangkit dan pergi ke kamarnya untuk menjawab telepon itu. Saat melihat itu, Axel langsung berkata dengan marah, "Berhenti. Angkat saja telepon itu di sini. Memangnya ada yang tak boleh diketahui orang lain?" Petik 2. Reva tampak tak berdaya. Semalam mereka bertengkar mengenai masalah Anya Smith, makanya tadi dia memutuskan untuk menjawab telepon itu di kamar. Nara meliriknya dan dengan cepat berkata, "Pa, itu kan panggilan pribadi untuk Reva. Untuk apa kau begitu mempedulikannya?" Lalu Axel berkata, "Panggilan pribadi apa memangnya?" Petik 2. Jawab saja di sini, kami juga tidak akan mengganggunya, tidak apa-apa kan? Nara terlihat masih ingin berbicara tetapi dengan cepat Reva berkata, "Oke." Petik 2. Lalu Reva menjawab telepon itu dengan menyalakan pengeras suara di ponselnya, "Nona Smith, ada apa?" Terdengar suara Anya Smith, "Halo, Tuan Lee." Petik 2. Mendengar suara dari Anya, raut wajah Axel dan Alina tampak dingin dan hampir saja memaki. Tetapi karena keduanya takut kepada Anya Smith sehingga mereka tidak berani memaki ataupun mengeluarkan suara. "Anya, begini, besok malam ada resepsi dan yang akan datang adalah semua pebisnis dari kota Carson. Aku ingin mengundang Tuan dan Nyonya Lee untuk menghadiri resepsi ini. Apakah kalian berdua punya waktu?" Axel dan Alina langsung menggelengkan kepala mereka. Mereka menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Reva agar menolaknya. Namun, Nara adalah orang pertama yang bersuara dan berkata, "Terima kasih, Kak Anya. Resepsinya besok di mana dan jam berapa? Reva dan aku pasti akan tiba tepat waktu." Petik 2. Anya terkekeh dan berkata, "Halo, Nyonya Lee. Besok jam 6:30 malam di Villa Genting. Nanti saat kalian berdua tiba, sebut saja namaku." Petik 2. Mata Axel dan Alina membelalak lebar, Resepsi di Villa Genting. Anya tampak terkejut dan berkata, "Siapa yang barusan berbicara?" Nara juga tampak terkejut dan Reva dengan cepat berkata, "Maaf,
Kami sedang makan malam dan semua anggota keluarga sedang berada di sini. Petik 2. Nona Smith, kami akan tiba tepat waktu besok, terima kasih. Anya, sama-sama. Kehadiran kalian berdua sangat dinantikan besok. Lalu Anya menutup teleponnya. Axel dan Alina masih tampak terkejut. Barusan itu tidak salah kan? Dia mengatakan tentang Villa Genting. Suara Axel tampak bergetar karena masih terkejut. Lidah Alina seakan terikat dan tak bisa mengatakan apa-apa. Nara juga menatap Reva dan berkata, Kak Anya mengundang kita ke resepsi Genting. Petik 2. Aku tidak salah dengarkan. Reva tampak sedikit terkejut, apa itu resepsi Genting? Axel langsung menatapnya dan berkata, apakah kau tidak tahu? Petik 2. Perjamuan ini telah dilakukan lebih dari 20 tahun di kota Carson. Dan pesta koktail ini hanya diselenggarakan untuk pengusaha dan pebisnis yang ada di kota Carson dan juga di Provinsi Yama. Petik 2. Banyak bisnis besar yang berhasil dilakukan pada saat dilangsungkannya resepsi ini. Ini merupakan tempat terbaik untuk memperluas jaringan bisnismu. Petik 2. Acara ini hanya diselenggarakan sebulan sekali di Villa Genting. Resepsi ini dipelopori oleh 10 keluarga terpandang di kota Carson. Dan setiap keluarga itu secara bergantian akan bertanggung jawab atas resepsi Genting selama 1 tahun. Petik 2. Tetapi sejak kebangkitan Anya Smith, resepsi ini sepenuhnya diatur dan dikelola oleh Anya Smith selama 3 tahun berturut-turut. Di kota Carson ini dengan menghadiri resepsi Genting berarti kau telah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam pergaulan sosial kelas atas. Petik 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 187. Mendengar penjelasannya, Reva tampak tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang resepsi Genting ini. Sebenarnya ini normal karena resepsi ini hanya diketahui oleh para pengusaha dan pebisnis yang ada di kota Carson. Dulu Reva sangat miskin, bagaimana mungkin dia bisa mengetahui rahasia pergaulan sosial kelas atas ini? Alina juga menghela nafas dengan penuh emosional, aku masih ingat 10 tahun yang lalu, lelaki tua keluarga Su juga ingin menghadiri acara resepsi Genting ini. Petik 2. Dia menggunakan segala cara dan berbagai macam koneksi tetapi pada akhirnya dia juga tidak bisa masuk ke dalam acara resepsi itu. Karena pengelola acara resepsi Genting merasa bahwa keluarga Su tidak cukup memenuhi syarat untuk masuk ke dalam pergaulan sosial kelas atas yang ada di kota Carson. Petik 2. Tetapi tak disangka, kita malah diundang ke resepsi Genting ini tak lama setelah kita memperoleh perusahaan farmasi Su. Ini berarti para manajer resepsi Genting dengan jelas mengakui keberadaan perusahaan farmasi Su kita ini. Petik 2. Axel mengangguk-angguk dengan penuh percaya diri. Nara tampak sedikit kesal dan berkata, Ma, apa sih yang kau katakan? Ini adalah undangan untuk Reva dari Anya Smith. Petik 2. Mereka itu mengundang kita berkat Reva. Apa hubungannya dengan perusahaan farmasi Su kita? Alina meliriknya dan berkata, kau ini benar-benar asal bicara. Petik 2. Resepsi Genting itu hanya mengundang pengusaha dan pebisnis. Memangnya Reva seorang pengusaha atau pebisnis? Jika dia bukan suamimu atau berkat perusahaan farmasi Su kita, menurutmu apakah dia cukup memenuhi syarat untuk menghadiri acara resepsi Genting itu? Petik 2. Selain itu meskipun Anya yang bertanggung jawab atas resepsi Genting tersebut tetapi mereka juga ada tim peninjau yang sangat ketat di dalamnya. Dan dalam hal ini dia juga tidak dapat memutuskannya sendiri. Orang-orang yang tidak dapat melewati konfirmasi dari tim peninjau apakah bisa diundang juga olehnya. Petik 2. Lalu Axel mengangguk-angguk dan berkata, ucapan mamamu benar. Kuncinya adalah perusahaan farmasi Su kita. Tidak heran memang, karena belakangan ini kita baru saja menandatangani pesanan bernilai $3 miliar dan perusahaan kita telah menjadi pemimpin pertama di antara semua perusahaan farmasi yang berada di kota Carson. Petik 2. Jika saja para manajer itu tidak bodoh, mereka pasti sudah mengundang kita ke acara ini sejak dulu. Anya hanya mengambil kesempatan ini untuk membangun pergaulan sosial dengan kita.
Petik 2. Apakah kau mengira ini semua benar-benar berkat usahanya? Nara yang masih ingin membantah segera dicegah oleh Reva. Perdebatan seperti ini sama sekali tak ada gunanya. Karena pemikiran dan pandangan kedua orang ini sama sekali tak masuk akal. Meskipun mereka tahu jika semua ini berkat usaha Reva, mereka juga tidak akan pernah mengakuinya karena mereka tidak rela. Melihat keduanya berhenti berbicara, akhirnya Axel dengan bangga berkata, ngomong-ngomong, besok malam mamamu dan aku akan pergi bersama dengan kalian. Petik 2. Nara tampak tertegun, mengapa? Kakaknya hanya mengundang aku dan Reva. Axel berkata, Nara, kau ini terlalu naif. Kau kira hanya kalian berdua saja yang diundang. Undangan itu untuk seluruh keluarga Su kita. Bagaimanapun juga, mamamu dan aku adalah penatua dalam keluarga ini. Aku masih bertanggung jawab atas semua yang terjadi di dalam keluarga ini. Petik 2. Jika aku tidak pergi maka akan membuat aku seperti tidak terlalu memperhatikan resepsi ini saja. Dan itu akan membuat orang lain merasa bahwa keluarga Su kita tidak sopan. Petik 2. Jika kau ingin masuk ke dalam pergaulan sosial kelas atas maka kau harus menghormati aturan pergaulan mereka, pahamkah kau? Nara ingin membantahnya tetapi dengan cepat Reva mengangguk dan berkata, benar ucapanmu, Pa. Petik 2. Acara perjamuan seperti ini memang sudah seharusnya dihadiri oleh para penatua keluarga. Axel tidak menyangka bahwa Reva akan berada di pihaknya dan membelanya. Dengan terkejut dia mengangguk-angguk dan berkata, Reva, ternyata kau cukup berbakti juga. Oke, kalau begitu sudah diputuskan. Nara tampak bingung. Setelah makan malam dia masuk ke kamar dan bertanya kepada Reva, mengapa kau setuju untuk membiarkan mereka pergi? Kakaknya tidak mengundang mereka. Jika kita juga membawa mereka pergi bersama kita nanti akan dikatakan tidak sopan. Reva terkekeh dan berkata, tidak apa-apa, hanya mereka berdua saja kan. Petik 2 tanda hubung. Lagi pula apakah kau tidak menyadarinya? Kedua orang tua kita itu sangat mempedulikan resepsi genting ini. Mereka sangat mengharapkannya. Mereka berdua telah mengalami begitu banyak penderitaan dalam keluarga Su. Sekarang adalah kesempatan mereka untuk memamerkannya. Jika kau tidak mengizinkan mereka menghadiri acara ini, mereka pasti akan ribut dan merusuh tanpa ada habisnya. Petik 2. Nara tidak tahan untuk berkomentar, Reva, kau ini terlalu murah hati. Sebenarnya kau tidak perlu memikirkan mereka sama sekali dikarenakan sikap mereka yang biasanya seperti itu padamu. Petik 2. Reva tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, bagaimanapun juga mereka adalah orang tuamu. Mendengar ucapannya mata Nara memerah. Dia merasa dapat bertemu dengan orang yang begitu mencintainya adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.